Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam tutorial dasar QGIS. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membuka Google Satelit, kemudian membuat poin dikonversi menjadi line, membuat line. Nah, untuk kali ini kita akan membuat poligon. Nah, sebagaimana diketahui, poligon merupakan poin-poin yang terhubung menggunakan garis, di mana poin terakhir dihubungkan kembali dengan poin yang awal, maka akan membentuk suatu poligon. Nah, poligon yang akan kita buat di sini yang pertama, poligon dari poin. Nah, kemarin kita sudah membuat poin menjadi line di sini. Nah, poin menjadi line ini yang akan kita gunakan selanjutnya menjadi poligon. Nah, caranya di processing ini ada toolbox, kita aktifkan, dan di toolbox ini kita ketik line to polygon. Nah, di bawah geometri, vektor geometri ada line to polygon, kita buka, kemudian kita masukkan line mana yang akan kita jadikan polygon. Nah, di sini point to line yang kita buat pada tutorial video sebelumnya, kita mau menyimpannya di mana. Save to file, kita pilih folder penyimpanannya dan kita beri nama ini dari line to polygon. Saya beri nama line to polygon. Simpan. Nah, setelah selesai pengaturannya, langsung pilih run. Close. Nah, maka akan terbentuk poligon baru. Nah, kemudian poligon baru ini bisa kita tambahkan luasnya dengan cara klik kanan open atribut tabel. Nah, maka akan muncul atribut tabelnya di sini. Ini kita start dulu editingnya dengan memilih tool toggle editing mode. Nah, kemudian kita tambahkan fill baru. Fill barunya apa? Karena kita mau menghitung luas, kita ketik luas. Kemudian type-nya ini kita pilih yang decimal number, biar belakang digitnya ada komanya. Panjangnya kita 10 nggak masalah, precision-nya kita pilih 2. Oke. Nah, maka akan muncul fill baru yaitu fill luas. Nah, fill luas ini bisa kita hitung luasnya dengan fill kalkulator. Kita buka fill kalkulator, kemudian kita update karena tadi kita sudah bikin fill yang akan kita update adalah fill luas. Nah, luas kemudian kita cari di sini kalau luas itu di geometri, kemudian ada area. Pilih yang ada tanda dolarnya. Kita double klik, kemudian luasnya mau dalam bentuk apa? Kalau ini tidak standar ya, maka bentuknya adalah meter persegi. Jika kita menginginkan hektar, ini kita bagi 10.000, bagi 10.000. Kemudian klik OK. Nah, maka di sini akan muncul luasnya. Nah, di sini berarti 4,56 ini adalah 4,56 hektar. Nah, ini untuk cara pertama dari poin yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jika kita ingin menggambar atau melakukan digitasi on screen, bisa juga sama seperti caranya saat kita membuat poin maupun line secara digitasi on screen. Ini juga kita buat shape baru, yaitu di sini di atas ini ada tool new shape layer. Kita pilih, kemudian kita simpan namanya. Di sini kita pilih, kita buat namanya misalnya polygon. Simpan. Nah, yang membedakan dengan line dan point, untuk geometri type-nya ini kita pilih polygon. Kalau sebelumnya kita membuat point dengan multi point, kemudian garis dengan line string, nah ini kita pilih yang polygon. Untuk settingan selanjutnya juga sama seperti halnya point, ini kita pilih WGS 84 UTM zona 4
46N karena posisi yang kita petakan ini adalah di Aceh. Kemudian untuk keterangannya bisa kita tambahkan keterangan luas jika diperlukan nanti untuk menghitung luas, dan desimal double, panjangnya ini cukup 10, precisionnya ini mungkin 2 sudah cukup. Add to fill list. Nah, maka akan tambah fill baru dan klik OK. Di sini masih kosong karena belum kita gambar atau belum kita digit. Nah, untuk mendigitasi kita pilih toggle editing ini. Kita lakukan start editing. Kemudian untuk menggambar atau mendigitasi poligon, kita pilih di sini ada add polygon feature. Kita pilih, kemudian baru kita lakukan digitasi batas-batas kebun yang sesuai. Nah, kalau tadi batas kebunnya ini, nanti kita gambar seperti halnya batas-batasnya ini. Nah, menggambarnya, jika ini belum ada, kita gambar manual seperti ini. Kita gambar manual sini, keliling semua. Namun dalam hal ini biar nanti luasnya sama, kita bisa mengacu ke poligon yang sudah kita buat sebelumnya dari konversi line. Nah, untuk mengaktifkan kursor ini biar nempel tepat di sini, di sini ada enable snapping ini kita aktifkan. Tool ini kita dapat dari mengaktifkan toolbar. Mengaktifkan toolbar ini dengan cara klik kanan yang bagian kosong sini. Kemudian ini ada beberapa panel maupun toolbar yang bisa kita aktifkan. Nah, di sini yang harus kita aktifkan untuk mengaktifkan yang gambar magnet tadi, yaitu Advanced Digitizing Toolbar. Kita aktifkan. Nah, dengan begini nanti snapping akan aktif, kursor kita akan tepat mengarah ke poin yang ada dari acuan, titik acuan maupun poligon acuan kita. Nah, ini kita lakukan digitasi setelah di toggle editing ini tadi, kemudian memilih add polygon, kita klik, kemudian kita geser, klik lagi, geser. Atau ini kita mengacunya ke poin pun juga bisa, poin ini kita aktifkan. Nah, kita geser, klik semua sampai selesai, sampai tuntas. Kita gambar, digitasi. Ini menghubungkan semua poin dari patok-patok atau poin batas ini sampai selesai semua. Memang kalau dalam melakukan digitasi ini diperlukan ketelitian dan kesabaran, apalagi jika nanti poligon yang kita buat adalah berbelok-belok. Nah, ini untuk titik terakhir. Kemudian jika sudah selesai, diklik kanan. Nah, ID-nya bisa kita tulis 1, luasnya nanti kita hitung seperti tadi. Nah, maka akan terbentuk poligon. Ini dengan cara digitasi on screen secara manual. Nah, untuk menghitung luas sama seperti sebelumnya, diklik kanan, ini poligon ini akan kita hitung luasnya, open atribut tabel. Nah, di sini nanti akan muncul fill yang sudah kita buat tadi saat kita membuat new shape tadi, ya, ada luas. Nah, ini kita hitung luasnya dengan cara open fill calculator. Nah, sama seperti tadi, update existing fill. Di sini yang kita pilih luas, kemudian kita cari geometri, nah, area yang ada tanda dolarnya, double klik. Nah, untuk menjadikan hektar jangan lupa dibagi 10.000. Nah, jika sudah, kita pilih OK. Nah, maka muncul luasnya 4,56. Kalau luasan yang kita hitung dari line to polygon tadi, luasnya juga sama, 4,56. Bisa benar-benar presisi karena kita data acuannya, batas acuannya sama, yaitu poin. Poin ini. Tadi poin jadikan line, dan line jadikan polygon. Kemudian kalau yang di sini tadi, kita menggambar digitasi on screen, tapi tetap mengacunya pada
poin dengan mengaktifkan ini tadi snapping. Kita enable snappingnya, kita aktifkan sehingga benar-benar tepat di poin-poin ini. Nah, kalau ini snappingnya tidak kita aktifkan, kita akan susah agar bisa pas dengan poin batas yang kita buat sebelumnya. Tentu nanti luasnya ada perbedaan sedikit, entah lebih ataupun kurang. Nah, untuk selanjutnya, polygon ini agar tampilannya lebih baik, kita bisa setting simbologinya sama seperti poin maupun line, klik kanan, properties. Nah, ini nanti akan muncul beberapa menu di sini, kita pilih yang simbologi. Nah, simbologinya mau kita warnai apa, tergantung selera. Misal ini kita warnanya transparan saja, kosong. Nah, tapi yang mau saya warnai adalah garisnya. Nah, garisnya bisa solid dengan warna apa? Ini misalnya warna merah muda misalnya. Merah muda di sini. Oke. Nah, kemudian untuk ketebalan garisnya mau berapa? Ini saya coba 1,5 mm ketebalannya. Stylenya solid line, tentu bukan merupakan garis putus-putus. Kali tadi solid ini untuk di dalamnya ya. Kalau ini tadi tidak kita transparan, nah nanti solid ini untuk di dalamnya. Apakah solid ataukah diarsir. Nah, kalau ini transparan, ini tidak masalah mau diganti-ganti apapun. Nah, kalau line-nya ini, line batasan garisnya kalau kita ganti titik-titik misalnya, nah maka nanti polygon akan di pinggirnya garisnya berubah garis titik-titik atau dot line. Nah, sementara ini kita bikinkan solid line saja dengan ketebalan 1,5 mm. Nah, ini dibiarkan saja, ini hanya untuk sudutnya, apakah wheel, meter atau round, ini defaultnya pun nggak masalah. Nah, kalau yang lainnya ini settingan-settingan nanti bisa dieksplor sendiri. Pada prinsipnya ini pakai settingan dasar pun tidak masalah. Kita apply kemudian kita oke. Nah, maka polygon akan berubah. Kita simpan dulu. Polygonnya akan berubah menjadi transparan sesuai settingan simbologi kita tadi. Kemudian batas pinggirnya berwarna pink dengan ketebalan 2 mm. Nah, sampai di sini poligonnya ini sudah selesai. Kita lihat hasil line-nya yang sebelumnya kita buat, kita munculkan bisa. Kemudian poinnya kita munculkan bisa. Nah, ini tadi luasnya belum kita tampilkan. Kita menampilkan luasnya, klik kanan properties, kemudian ada label. Ya, di sini ada label, sama seperti halnya menampilkan label dalam garis. Ini pilih single label. Nah, ini tipe huruf bisa kita ganti, stylenya bisa kita ganti, apakah ada garis bawah dan sebagainya. Size-nya bisa kita ubah ukurannya. Misalnya ini kita buat 12 pt poin ya, satuannya 12 pt poin. Kemudian color-nya mau kita warnai apa biar sesuai sama dengan garisnya, bisa saja kita warnai warna pink. Ini untuk opacity-nya apakah 100% atau hanya 50%. Nah, ini semua settingan standar bisa. Nah, untuk buffer ini karena di belakangnya ada citra biar terlihat tulisannya, buffer ini kita aktifkan. Misal buffernya berwarna putih misalnya, kita warnai warna putih. Kemudian kita pilih OK. Nah, maka di sini nanti akan muncul luas. Nah, ini sepertinya fill yang kita pilih masih salah. Kita cek, klik kanan, properties. Nah, untuk fill-nya ini yang kita gunakan untuk sebagai label adalah fill luas. Jadi kita pilih fill-nya fill luas. Kita oke, maka akan muncul luasnya 4,56 hektar seperti dalam data label sebelumnya. Nah, mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu. Kita sudah membuat poin, line, kemudian polygon. Nah, untuk selanjutnya nanti di next video untuk dasar pembuatan layout peta. Nanti coba kita buat bersama-sama untuk dasar pembuatan layout peta. Terima kasih, sampai jumpa lagi.